Mengapa Trump bebaskan tarif sawit tapi minta akses tambang mineral kritis Indonesia? Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pengecualian dengan membebaskan tarif ekspor sejumlah produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kopi atau kakao, hingga teh. Tapi sebagai imbalan Trump meminta akses untuk mendapatkan tambang yang sifatnya strategis. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, mineral kritis adalah mineral yang berperan penting dalam perekonomian nasional serta pertahanan dan keamanan negara. Mineral ini rentan terhadap gangguan pasokan dan belum memiliki pengganti yang layak secara teknis maupun ekonomis. Contoh mineral kritis adalah aluminium, nikel, litium, dan logam tanah jarang atau LTJ yang terdiri dari 17 unsur, antara lain. Menurut buklet Logam Tanah Jarang, potensi mineral tanah jarang di Indonesia berasal dari beberapa produk turunan dari hasil pengolahan sejumlah mineral seperti timah, emas, aluminium, pasir, zirkon, hingga nikel. Adapun lokasinya mayoritas berada di Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Logam tanah jarang ini juga digunakan untuk bahan baku pembuatan alutsista di industri pertahanan. Beberapa material alutsista menggunakan unsur LTJ sebagai material peredam gelombang sonar pada teropong bidik senapan malam atau TBSM. Dari total 28 lokasi mineralisasi LTJ yang terungkap, baru sekitar 9 lokasi mineralisasi LTJ, yaitu 30%, telah dieksplorasi awal. Namun, 19 lokasi mineralisasi LTJ, yaitu 70%, belum dilakukan atau belum optimal dilakukan eksplorasi. Di antaranya jenis logam tanah jarang adalah monasit. Indonesia telah memiliki sumber daya monasit sebesar 185.179 ton logam yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi cadangan. Di antaranya, satu, di Kepulauan Riau, sumber daya LTJ kurang lebih 2.268 ton. Yang kedua, Kepulauan Bangka Belitung, sumber daya LTJ-nya 181.735 ton. Dan yang ketiga, Kalimantan Barat, sumber daya LTJ-nya 1.175 ton. Ini baru satu jenis dan masih banyak jenis yang lainnya. Kedua, Indonesia sebenarnya memiliki potensi harta karun yang penting berupa mineral kritis ini. Salah satunya berupa mineral ikutan timah yang diproduksi oleh PT Timah Tbk, TINS. Namun sayang, potensi tersebut selama bertahun-tahun justru terbuang sia-sia ke laut. Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiantoro, mengungkapkan selama ini perusahaan tidak menyadari nilai dari sisa hasil produksi SHP dari timah. Akibatnya, mineral ikutan tersebut dibuang tanpa pemanfaatan yang lebih optimal. Pertanyaan pentingnya, apakah kita akan berikan akses ke negara adidaya Amerika atau negara lain seperti China kepada tambang strategis berupa mineral kritis ini, termasuk di dalamnya logam tanah jarang, padahal itu tambang yang sangat penting untuk industri teknologi tinggi dan keamanan, atau kita kelola secara mandiri untuk kemakmuran dan kejayaan negeri ini. Paham sampai di sini? Salam melek politik.